Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya, sahabat petualang gaib dimanapun saudara berada. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam segala urusannya ya, dan dilancarkan segala urusannya dan dikabulkan cita-citanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi malam ini yang sangat dingin ya, karena angin besar ini pancaroba. Semoga selalu ada dalam kesehatan yang prima ya saudara semuanya. Kita suara apa tuh? Oh, suara itu. Baru mulai kaget nih. Saya mau coba menguak suatu misteri di dalam keluarga ya. Suatu misteri di dalam keluarga, karena keluarga ini sering ada gangguan. Ya, sebelum saya terangkan, saya ucapkan terima kasih dulu kepada para saudara, kepada para donatur yang sudah membantu untuk pengembangan pondok pesantren di sini. Nah, saat ini pun sedang bekerja, tadi sedang lembur, kerja bersama-sama ya, sedang lembur agar cepat selesai. Dan terima kasih, pembangunan sudah mulai 45%. Tinggal mungkin untuk pembelian keramik ya, untuk pembelian keramik dan untuk beberapa tahap lagi ya. Ini sudah 45%, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Nah, kembali tadi ada salah satu keluarga yang sering mengalami hal-hal aneh ya. Kenapa hal-hal aneh? Hal-hal aneh gitu, hal-hal gaib yang tidak masuk logika. Dan ternyata tempat tinggal mereka itu baru dibeli. Tempat tinggal mereka itu baru dibeli, dan usut punya usut, ternyata yang menempati rumah itu sudah banyak. Dibeli, dijual lagi, dibeli, dijual lagi, dibeli, dijual lagi, terus seperti itu. Nah, jadi rumah ini selalu dibeli, dijual, dibeli, dijual. Paling lama katanya itu 1 tahun tuh paling lama sekali. Ada yang 3 bulan dijual lagi, ada yang 2 bulan udah dijual lagi. Jadi nempatin rumah itu nggak pernah lama. Nah, penyebabnya apa nggak tahu ya. Karena yang dulu-dulu pun tidak tahu. Kita tahu tuh orang yang punya, pemilik yang punya, yang terakhir yang saat ini konsultasi ke saya dan ingin dikuak. Nah, kalau yang dulu-dulu itu ternyata sudah 7 orang yang menempati itu, dan 2 bulan meninggalkan rumah itu. 3 bulan, 4 bulan, pokoknya udah angkat kaki gitu. Nggak tahu ada apa kalau yang dulu ya. Kalau yang ini memang katanya melihat sesuatu gitu, sehingga takut dan keluarga pun tidak mau tinggal di situ. Nah, jadi kebenaran seperti apa nanti kita coba kuak, kita coba cari tahu. Apakah itu memang penghuni dari tempat itu atau penghuni dari tempat lain? Ya, kita belum tahu jelas. Yang jelas, kenapa setiap orang yang menempati rumah itu, kenapa harus pergi? Kenapa harus angkat kaki dari rumah itu? Padahal itu rumah milik mereka. Nah, seandainya mereka tidak suka, seharusnya jangan dibeli di awal ya kan. Berarti ini ada sesuatu di balik itu. Nah, kita coba cari tahu nanti. Mudah-mudahan kita mendapatkan jawaban dan jalan keluar yang baik. Ya udah, kita langsung aja ya bersama Kang Jul. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Saya baru manggil ya. Baru mau manggil udah masuk. Langsung. Oh, ini. Siapa namamu? Siapa namamu? Cepat sekali kau menangkap sinyal padahal jaraknya jauh. Kalabraja. Wahai manusia, diam. Diam. Diam kenapa? Tidak perlu kau campuri urusanku. Mencampuri bagaimana? Saya nggak mencampuri. Saya memanggil kamu bertanya untuk
untuk bertanya tentang tempat. Aku sudah muak mendengar kata-kata itu. Banyak manusia yang mencampuri urusanku. Kalian bangsa manusia. Oh, banyak yang sudah bertanya ke kamu. Iya. Kenapa harus banyak Jangan orang yang campuri bertanya? urusanku manusia. Iya, kenapa orang harus banyak yang bertanya terhadap kamu? Berarti kamu melakukan sesuatu. Sudah kukatakan tadi, itu urusanku. Kalian bangsa manusia tidak perlu mencampuri urusanku dan tidak perlu tahu kamu. Memang ada hubungannya dengan rumah itu atau dengan tanah itu? Semuanya itu berhubungan denganku. Berarti rumah itu ada hubungannya dengan kamu? Ya, sudah jelas. Dengan kalian? Itu hak kami, milik kami semuanya. Kenapa kamu bilang itu milik kamu? Memang ada apa di situ? Semua harta yang dibelikan pada rumah itu, yang membuat dan membangun rumah itu, semuanya milik kami. Awalnya semua milik harta manusia itu adalah dari kami. Jadi itulah tempat kami saat ini. Manusia tidak perlu ada yang menempati tempat kami itu. Ya, saya aneh. Kenapa? Hubungannya apa kamu dengan harta manusia? Hubungannya apa? Ya, semua harta yang dimiliki oleh manusia yang pertama kali membuat rumah itu adalah milik kami. Hartanya berasal dari kami. Manusia itu meminta kepada kami. Maksudnya manusia itu memuja kamu dulunya? Iya. Manusia itu ingin mempunyai rumah itu. Karena itulah manusia itu meminta kepada kami. Dan semuanya, apa harta yang kami berikan, dibagikan ke tempat itu, dijadikanlah rumah mereka. Jadi itu tempat milik kami, hak kami. Manusia tidak perlu ada yang mencampuri urusanku. Jadi siapapun, anaknya, keluarganya, bahkan orang lain yang menempati tempat itu tidak berhak. Karena itu milik kami. Semuanya berasal dari kami. Jadi harus kembali kepada kami juga. Ya, begini. Kamu kenapa nggak ikut dengan orangnya? Kenapa harus terus menjaga harta itu? Ya, orangnya sudah kami ambil. Oh, gitu. Terus kemana pemiliknya itu? Kan ada keluarga, ada istri, ada anak mungkin. Mereka lari, bersembunyi ketakutan. Mereka lari? Ya, dan yang sudah memuja kami sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maka itu semua harta yang telah diberikan oleh kami, semuanya harus kembali lagi pada kami. Bahkan rumahnya sendiri yang sudah dibangun olehnya, itu menjadi rumah kami. Cara mengembalikannya gimana? Itu kan sudah ada di alam manusia. Tidak bisa ditempati oleh manusia. Itu harus dikosongkan. Oh, Jadi yang nggak kami boleh. tempat tinggal di sana. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Iya, harus bisa. Karena itu harta kami. Harta yang telah diberikan oleh kami. Tidak Kan perlu dimiliki oleh manusia. urusannya dengan manusia itu ya. Tidak bisa, aku tidak mau tahu. Itu harta dari kami. Jadi manusia tidak ada yang berhak menempatinya. Ya enggak kan, Menginjakan kakinya di rumah itu. urusannya kan dengan manusia itu. Berarti kamu tidak ada hubungan lagi dengan hartanya karena kamu sudah ada urusan dengan orangnya, dengan Rumah pelakunya. itu adalah harta yang memuja kami. Karena itulah, itu juga masih menjadi tempat milik kami. Tidak perlu ada manusia lain yang menempati tempat itu. Itu semua harus menjadi tempat kami, tempat istirahat kami di sana. Semua yang berasal dari kami itu harus
dimiliki oleh kami. Terus kalau seandainya dari manusia ingin menempati itu dan jangan diganggu, gimana Tidak caranya? bisa. Semuanya pasti akan kami ganggu. Jika tetap memaksa, maka akan celaka akibatnya. Tanggung sendiri akibatnya. Jika tidak mendengarkan, bahkan menghiraukan, kami semua di sana pasti akan celaka. Terus sekarang ditempati siapa saja selain kamu? Banyak. Teman-teman aku, saudara-saudaraku di sana banyak. Karena sudah ditetapkan oleh raja kami. Raja menyuruh kami untuk mengambilnya kembali. Ya, raja kamu tuh dari jenis apa? Siluman apa? Eh? Dari jenis siluman apa raja kamu itu? Babi. Oh, dari jenis hewan babi. Oh, siluman babi. Manusia yang pertama itu melakukan pemujaan kepada raja kami. Terus manusia yang pertama itu memuja raja babi. Apakah dia berubah menjadi babi ngepet atau gimana? Tidak. Ya, enggak. Terus cara dia mendapatkan hartanya itu gimana? Raja kami membuat pilihan. Tidak semua yang memuja raja kami menjadi babi. Oh, ada berbagai cara. Iya. Terus dia ngambil cara yang seperti apa dulu itu? Menikah dengan bangsa raja babi. Menikah dengan salah satu keturunan raja babi kami. Dan imbal baliknya harta yang berlimpah pasti akan diberikan. Menikah. Ya. Oh, kalau emang bisa itu, berapa lama nantinya? Seumur hidupnya harus melayani ratu kami. Tidak bisa menolaknya. Sekali saja menolak, maka akan celaka akibatnya. Oh, Seperti itu manusia itu. Itu cara yang satunya apa lagi tuh? Cara yang lainnya selain itu? Tadi katanya ada lagi cara lain. Ya, masih banyak cara-cara raja kami memberikan perintah-perintahnya. Yang pertama menjadi babi, yang kedua menikah, yang ketiga menyimpan rambut babi. Buat apa? Gading babi. Buat apa nanti itu menyimpan rambut babi itu? Itu rambut, bukan hanya rambut saja, tapi penarik rezeki. Untuk usaha apapun pasti akan terkumpul uangnya. Menarik rezeki itu maksudnya gimana? Yang datangin rezekinya siapa? Duitnya. Kamilah yang disuruh oleh raja kami. Nah, terus kalau menikah dengan putri itu nanti cara ngedatangin duitnya gimana? Setelah melakukan hubungan pasti akan dikirimkan harta, emas ataupun uang sebanyak-banyaknya. Itulah ritual ketika menikah dengan ratu kami. Terus berhubungannya berapa lama sekali itu biasanya? Semaunya putriku. Bahkan istrinya tidak boleh mengganggunya sedikit pun. Nah, terus kalau melakukannya di mana itu? Di rumahnya. Oh, datang berarti putrinya. Berarti punya kamar khusus dong. Ya, harus menyiapkan warna putih. Warna putih. Kamarnya dihias dengan bunga-bunga dan minyak wangi. Kenapa harus dengan warna putih? Kan banyak warna lain. Karena ratu kami memakai baju putih. Oh, ratu kamu pakai baju putih. Ya, sangat menyukai. Siapapun yang membuat putri kami suka, senang, maka apapun keinginannya pasti akan dikabulkan.
Oh, jadi putri itu sukanya warna putih. Kalau nggak putih berarti gimana nanti? Kalau nggak ada warna putih? Dia tidak akan datang. Kalau lupa atau salah bagaimana? Ya, pasti akan dibuat celaka. Oh, bahaya. Terus selama berhubungan itu biasanya meminta sesuatu nggak sebelum berhubungan itu dengan putri kamu itu? Ada syarat-syarat lain nggak itu? Tidak, hanya dibuatkan dan meminta ruangan. Semuanya Aja? putih. Ada bunganya, ada minyak wanginya. Nggak minta makanan itu atau Tidak. apa? Oh nggak. Atau kami tidak butuh makanan. Oh nggak butuh makanan. Biasanya di dalam waktu manusia berapa lama itu berhubungannya si putri dengan 3 hari 3 malam. Sanggup nggak? Masa lama banget gitu? Bagi ratuku, itu waktu yang sangat sedikit dan sebentar. Selama waktu itu, anak ataupun istrinya manusia itu tidak boleh ada yang mendekatinya. Oh, berarti di dalam kamar terus? Ya, karena sebelum masuk sudah disiapkan makan untuknya dan minum untuknya. Oh, jadi tidak ya, perlu ya, keluar lagi. Ya, ya, paham. Oh, berarti selama 3 hari 3 malam tuh nggak berhubungan terus menerus, cuman tidak boleh keluar dari situ. Jadi mungkin ngobrol gitu ya, mungkin ngobrol nemani gitu. Jika ada yang mendengarkannya saja, Ya, langsung oleh kami dibuat celaka. Istri ataupun anaknya sedikit saja mendengarkan saja, maka akan celaka, akibatnya sangat fatal. Kenapa itu? Kan hanya mendengar aja, emang Tidak nggak boleh. Itu yang sudah diberikan aturannya oleh putri kami. Kenapa takut terlihat wujud aslinya atau kenapa? Kok nggak boleh dilihat? Itu sudah menjadi rahasia putri. Kalau dilihat memang kenapa? Ada berkurang ilmu kah atau apakah? Karena putri tidak suka kehadiran manusia yang tidak disukai olehnya. Oh, berarti dia bertemu dengan yang disukai aja. Ya. Kalau nggak disukai nggak mau ketemu. Tidak. Berarti kalau putri itu suka dengan istrinya boleh-boleh aja berarti ya? Ya, bahkan bisa satu ruangan dengan istrinya jika putri kami mengizinkannya. Itu berapa lama? Berapa banyak maksudnya dikasih imbalan oleh putri itu? Ya. Dikasih apa aja jenisnya? Tinggal sebutkan saja, apapun, berapapun, tinggal minta. Asalkan putri merasakan puas. Jadi kalian bangsa manusia, jika ingin kesuksesan atau apapun itu jenisnya, datanglah ke putri kami. Semuanya pasti akan beres. Itu terus sebutkan berapa banyak yang kalian mau. Terus ada tumbal manusia nggak? Tidak ada. Tidak. Tidak. Tapi sekali saja menolak, maka gantinya adalah nyawanya sendiri. Menolak gimana maksudnya? Jika putri kami ingin menemui manusia itu, ingin berhubungan, manusia itu menolak, ataupun marah, di dalam hatinya tidak mau, maka putri kami akan marah. Gitu. Langsung membuat tercelaka. Jika dalam perjalanan pasti akan tabrak, entah apapun itu caranya, kami akan membuatnya celaka sampai dia benar-benar tidak bisa berdiri lagi. Berarti meskipun manusia itu sakit harus mau aja? Ya, tidak boleh tidak. Nggak enak kan? Harus. Itu ada apapun waktu alasannya. Ada waktu nggak berapa lama gitu perjanjiannya? Ada perjanjian waktu? Selamanya. Selama manusia itu hidup? Ya,
Nah, kalau manusia itu berubah pikiran, ingin meninggalkan dunia maka itu akan buat kami celaka. dibuat celaka. Ya, Dibuat celaka seperti apa maksudnya? berbagai macam cara kami lakukan atas kehendak putri kami. Tidak bisa berhubungan dengan istrinya, bahkan anaknya sendiri bisa berbahaya nantinya. Oh, anaknya juga ikut diambil, diganggu. Iya, jika dia menolak. Tapi jika terus mengikuti keinginan putri kami, maka semuanya akan Memangnya kalau sudah bergabung itu nggak boleh selamat. keluar? Tidak bisa. Oh. Sekali saja putriku ingin dan berhubungan, maka selama tidak akan bisa berhenti. Kenapa kok kalau sudah gabung nggak boleh keluar? Kenapa? Karena sudah sekali putri kami pasti akan senang. Tidak bisa diganggu lagi, tidak bisa ditolak lagi. Oh, kalau hanya putri kamu udah manusia suka. pilihan. Putri kami mau, tidak semua manusia dikasih syarat yang ini. Kalau putri kamu sudah suka berarti nggak boleh. Tidak boleh lari, tidak boleh sembunyi. Terus itu orang-orang yang sudah meninggal, hartanya ditinggalkan. Itu semuanya dikuasain lagi sama kalian, Ya, ditempatin. harus. Loh, udah berapa banyak rumah yang ditempatin kalian berarti? Hasil dari itu. Sudah banyak sekali. Banyak. Tak terhitung jumlahnya. Nggak boleh ditempatin Tidak orang yang boleh. lain. Oh. Sedikit pun tidak boleh. Pernah nggak ninggalin tempat itu? Mungkin ada kan banyak tempat nih. Ada nggak yang pernah ditinggalin tempat itu, rumah itu? Tidak. Tidak pernah. Tidak pernah. Lalu buat apa kalian? Itu kan di alam manusia. Nah, kalian buat apa? Untuk tempat kami. Kan tempat Karena kamu itu di alam milik sana, kami. di alam gaib. Itu berasal dari harta ratu kami dan raja kami. Maka itu menjadi milik kami, tempat kami, bersama keluarga kami di sana. Kalau rumah itu dibongkar gimana? Siapapun manusia yang melakukan itu pasti akan celaka. Oh, Terima berarti saja jalan keluarnya akibatnya. dibongkar, ya? Tidak boleh. Berarti jalan keluarnya Tidak dibongkar, boleh. dibuang. Siapapun Lalu kamu nanti ikut material itu berarti? Oh iya. tidak boleh. Aku bilang tidak boleh. Tidak boleh. Oh, berarti harus dibuang ya? Nah, saya udah tahu berarti jalan keluarnya berarti rumahnya dibongkar Tidak lalu boleh. diganti baru. Siapapun tidak boleh menyentuh rumah kami. Ya. Itu sudah menjadi milik kami, hak kami. Ya, tapi sudah ketahuan, berarti dibongkar dulu agar kalian pergi. Nah, kalau kalian Sedikit sudah saja manusia melakukan perusakan pada rumah kami akan membuat kami celaka. ya kalian kan mencelakakan manusia juga. Orang membeli rumah itu mau ditempatin oleh manusia. Jadi bukan hak kamu sepenuhnya. Mereka membeli, tapi tidak kepada kami. Harusnya kepada kami terlebih dahulu jika ingin memiliki rumah itu. Oh, kalau mau membeli harus ke kamu dulu. Iya. Terus mau harus gimana? Nanti kamu minta apa? Lakukanlah perjanjian dengan raja kami dulu. Baru boleh saja memiliki rumah itu tanpa harus membelinya. Bahkan jika ingin menempati tempat itu dengan perjanjian dengan raja kami, maka kami yang akan memberikan. Oh, harus ada perjanjian. Ya, Perjanjian seperti apa? Harus ada janji apa? Seperti apa? Contohnya? harus menjadi pengikut raja kami. Jadi pengikut raja kamu. Setidaknya harus siap. Lah, kan orang-orang itu nggak tahu tentang kalian, tentang keberadaan kalian. Cara menghubunginya bagaimana kan mereka nggak Kami ngerti. tidak peduli itu. Siapapun yang ingin menempati rumah itu, sebelumnya kami sudah peringatkan. Entah itu di jalan, di dalam mimpi. Ya mereka kan ataupun sudah menempati rumah itu. kan mereka takut dengan didatangi kalian tuh takut. Ya kami Mereka- sengaja membuat mereka takut agar mereka cepat-cepat pergi dari rumah kami itu. Kata kamu tadi boleh ditempatin tapi harus minta izin ke raja kamu. Bekerja sama.
Ya susah, mereka kan nggak tahu apa-apa. Jika mereka tidak tahu, maka mereka harus pergi. Angkat kaki dari rumah kami. Nggak bisa, mulai sekarang tanah itu milik manusia. Tanah itu milik manusia pokoknya. Tidak bisa. Itu dibeli dengan harta kami. Enggak, bukan harta kamu itu. Ya, memang bukan hartaku tapi milik rajaku. Bukan milik rajamu juga. Terus raja kamu tinggalnya di mana? Tidak akan kuberitahukan, meskipun nyawa taruhannya. Kalau melihat dari badan kamu adanya di atas gunung, di atas bukit. Dari mana kamu tahu itu? Ya saya melihat dari jejak kakimu lah. Ada di atas bukit, ada pohon besar, ada gua di. Ada kamu harus mati, mati. Raja kamu ada di situ dengan keluarganya, ya kan? Kamu harus mati. Kamu tidak mengetahui tempat raja kami. Terus ada batu warna putih, itu batu siapa? Ngajar kamu. Siapa yang memberitahukannya? Batu apa itu yang ada di tengah gua itu? Batu putih. Aku tidak mau memberitahukannya. Kenapa nggak mau memberitahu? Emang ada apa? Tidak. Ada apa dengan batu itu emang? Itulah tempat raja kami. Di sanalah sumbernya, sumber kekuatannya. Batu itu dari mana tadinya? Dari mana datangnya batu itu? Jauh. Itu batu bukan milik raja kamu, saya tahu itu. Ternyata kamu mengetahuinya lebih banyak daripadaku. Ya memang batu itu bukan milik raja kami sesungguhnya. Ya, batu itu bukan punya siapa-siapa. Raja kamu yang menguasai. Batu itu tidak bertuan tadinya. Ya udah, kamu berarti dihukum ya, karena sudah mengganggu. Tidak, aku tidak pernah mengganggu. Kamu mengganggu karena itu tempat-tempat Tidak, manusia. manusia yang mengganggu tempatku. Enggak, kamu yang dihukum. Tidak, Terus nanti saya berkunjung ke rajamu. manusia yang harus dihukum karena selalu mencampuri urusan bangsa kami. Manusia. Raja kamu dari mana tadinya? Kenapa bisa menempati batu itu? Tinggalnya di mana dulunya sebelum menempati batu itu? Jauh. Kenapa bisa nyampe ke situ? Panjang. Aku tidak tahu semuanya, tapi yang ku tahu rajaku dulu tidak mempunyai kerajaan. Dia berjuang mati-matian untuk mendapatkan kerajaan ini. Bahkan dia hampir mati untuk mendapatkannya. Kenapa harus hampir mati? Memang menghadapi apa? Jika ingin mempunyai kerajaan, yang pasti harus menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lain. Maka dari itu adalah pengikutnya datang satu demi satu. Karena menjadi raja tidak semudah hanya keinginan saja. Harus melewati pertempuran-pertempuran yang sangat dahsyat supaya pengikutnya mempercayai bahwa rajanya mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa.
Kan batu itu tadinya tidak bertuan. Nah, Terus kenapa harus berperang dengan raja-raja lain? sebelum datang ke tempat di mana saat ini ada, rajaku melakukan perjalanan untuk sampai ke tempat saat ini. Oh ya. Di dalam perjalanan banyak sekali rintangan-rintangan yang menghadanginya. Dan semenjak perjalanan itu banyak sekali pengikut-pengikutnya dari raja-raja yang sebelumnya yang dikalahkan oleh raja saat ini. Oh, berarti menemukan batu itu saat dalam pengembaraan, saat dalam peperangan memerangi raja-raja lain. Iya. Lalu ketemulah batu itu. Ya. Terus kenapa bisa ingin selamanya menempati itu? Nggak mencari kerajaan. Dulu kan mencari kerajaan. Alasannya apa kata rajamu? Tempat itu tersembunyi sesuatu yang entah aku sendiri sampai saat ini tidak mengetahuinya. Hanya rajaku dan yang terpilih oleh raja yang bisa mengetahui rahasianya. Prajurit-prajurit sepertiku tidak ada yang mengetahuinya dan tidak berhak untuk mengetahuinya. Kenapa nggak berhak? Karena itu sangat rahasia. Berarti selama ini yang selalu berhubungan dengan manusia hanya raja kamu. Kalian nggak bisa. Ya. Dengan manusia yang ingin memuja kalian, yang ingin memuja rajamu, hanya rajamu yang bisa berdialog. Iya. Nah, Kami semua hanya mendengarkan, melihat, dan mengikuti perintahnya dan menjaga agar tempat-tempat yang ingin ditempati oleh ratu dan rajaku aman. tapi kamu tidak bisa melihat manusia dan rajamu menjalin kesepakatan. Tidak, aku tidak mengetahuinya. Ya, Prajurit karena sepertiku hanya di tempat-tempat tertentu boleh masuk. itu penyebabnya karena batu itu yang hanya raja kamu yang tahu batu itu. Aku tidak tahu. Iya, seandainya kamu menguasai batu itu, maka kamu nanti yang akan berkuasa di situ. Karena kamu yang bisa dialog dengan manusia. Jadi batu itulah pintunya. Sumber kekuatan dari raja. Iya, kalau nggak punya kekuatan nggak bisa nyatu dengan batu itu. Harus punya kekuatan yang besar. Aku tidak tahu rahasianya dengan batu itu. Karena menurut raja kami itu sangat istimewa. Ya istimewa karena bisa mempertemukan rajamu dan pemujanya, manusia yang memuja rajamu. Dari batu itulah bisa bertemu, berdialog. Jadi batu itu adalah perantara bagi kesepakatan antara manusia dengan raja. Iya, itu batu kan batu gaib, batu di alam kamu ya. Itu batu itu nggak bisa masuk ke alam manusia, ke sini nggak bisa. Berarti sumber kekuatannya dari batu itu. Nah iya, bukan raja kamu yang kuat. Makanya raja kamu selalu nungguin batu itu. Ngerti kan? Nah begitu. Tapi kamu tetap saya hukum karena sudah berbuat kejahatan banyak. Tidak, aku tidak pernah mengganggu. Aku ini hanya... Ya, kamu salah tapi nggak mau ngaku. Kamu selalu merasa benar, tapi salah tapi nggak mau ngaku kesalahan tidak kamu. pernah salah atas perintah yang diberikan. Kamu nggak pernah salah, tapi cara kamu salah, tapi kamu nggak merasa salah ya? Bagiku yang benar adalah perintah raja. Itulah semua kebenarannya. Ya, kebenaran menurut kamu, menurut manusia nggak benar. Aku tidak peduli dengan masalah manusia. Ya udah, kalau nggak peduli, kamu diam di sini. Ya, tidak mau. Alhamdulillah selesai ya. Jadi
ternyata itu dia tanah itu ya, rumah itu berarti apa, pesugihan ya. Ternyata pemiliknya melakukan pesugihan, makanya para jin-jin pesugihan itu nggak mau meninggalkan, jadi nggak mau ninggalin itu, nggak mau meninggalkan rumahnya, tempatnya gitu, karena mereka merasa itu tempat mereka gitu. Nah, sehingga mereka tetap bersikeras untuk menjaga rumah itu. Nah, ternyata bahaya sekali ya, bisa sampai dipertahankan rumah seperti itu. Dan yang uniknya ternyata Raja Babi itu, siluman babi ngepet itu ternyata mempunyai banyak cara ya. Ada yang kawin dengan putrinya, ada yang menjadi babi ngepet, ada yang memakai tumbal juga. Tapi rajanya raja babi. Nah, ini berarti banyak versi ya raja babi itu. Nah, yang lebih uniknya lagi, ternyata mereka mempunyai sebuah sumber kekuatan, yaitu dari batu gaib itu ya, batu putih, batu gaib itu menjadi sumber keilmuan bagi sang rajanya. Nah, tetapi intinya jika kita memetik pelajaran dari dialog tadi ya, kita harus tetap bertahan dengan keadaan terpuruk. Ya, kita bertahan dengan keadaan terpuruk, seterpuruk apapun kita bertahan dan pertahankan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan masa manis itu akan datang, kita nggak tahu, nggak pernah tahu. Dan jika kita menyerah, maka kita nggak akan melalui atau tidak akan merasakan manisnya kehidupan. Karena di saat rasa pahit itu datang, kita sudah menyerah dulu. Tetapi kalau kita tidak menyerah, di saat rasa pahit itu menghilang, otomatis akan ada rasa yang lebih nyaman. Nah, saat rasa nyaman itu datang, maka kita bisa menikmati kehidupan. Nah, tetapi kalau di saat rasa pahit kita sudah menyerah, maka kita tidak akan menemukan rasa nyaman dalam kehidupan. Nah, maka jika kita ingin ada di titik nyaman dalam kehidupan, maka laluilah masa pahit itu. Setelah melalui masa pahit, rasa pahit itu akan hilang dengan sendirinya, tidak akan bertahan terus-menerus. Nah, selama kita jangan mempertahankan rasa pahit itu. Tetapi jika kita terus-menerus mempertahankan rasa pahit itu, maka selamanya akan pahit. Caranya keluar dari masa pahit itu harus keluar. Cara keluarnya gimana? Harus tegas, harus nekat dan berani keluar. Buang semua sikap kita, pikiran kita yang seperti dulu, jangan diulangi. Jika diulangi, maka akan makin terpuruk. Itu intinya, jangan diulangi kesalahan-kesalahan dulu ya. Gitu intinya. Kalau diulangi ya makin terpuruk gitu. Nah, terus berjuang, nikmati masa-masa saat kita dalam perjuangan, nikmati perjuangan-perjuangan kita, nikmati, resapi gitu, sampai nanti ada di titik bebas, kita bisa menghargai perjuangan kita. Itu ya, itu aja. Sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Kita ambil pelajaran dari semua dialog tadi. Intinya ya, pada intinya kita mengambil pelajaran-pelajarannya, tips-tipsnya. Berarti percuma ketika kita mendapatkan harta tetapi dengan waktu yang singkat, lebih baik kita mendapatkan dengan jangka yang cukup bertahap, tetapi hasilnya akan bertahan lama sampai ke anak cucu kita. Itu lebih bahagia gitu, karena kebahagiaan kita tuh di saat nanti kita sudah tua renta, melihat anak kita sukses, melihat cucu kita sukses, itulah kebahagiaan sejati. Nah, jadi jangan memaksakan diri. Nah, jadi lebih baik siapkan untuk anak keturunan kita. Itu aja ya. Sehat selalu untuk semuanya, dan terima kasih untuk para dermawan semua yang sudah ikhlas ridho membantu perjuangan di sini. Semoga Allah melipat gandakan semua perbuatan baiknya, diterima amal solehnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.